Idza sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan meledak naik ke darat. Wa idzal quburu bu'sirat, semua yang dikubur bangkit. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, barulah orang sadar apa yang akan dibawa menghadap Allah. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat engkau tertipu? Tapi kalau kita jadi imam tarawih, imam tahajud, kalau mau menangis tuh, tengok dulu terjemahnya. Ini menangis pas ayat masna wa sulasa wa ruba. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mas. Kata makmum, apa lu menangis? Ayat begini gitu. Ya, salah-salah menangis saja. Tengok dulu. Ini kan tentang menangis hadis nih. Ustadz kok malah ketawa? Karena kalau saya menangis, berhentilah kita mengaji. Itu maka saya pengajian tak pernah menangis. Menangis jamaah. Habis itu orang nonton streaming. Kalau mau menangis sendiri malam-malam nangis. Tapi bukan saya menyalahkan ustadz yang menangis waktu ceramah. Saya husnuzon, hati dia lembut. Ustadz Luqmanul Hakim, Ustadz Luqman itu nangis. Ustadz Luqman lembut hati, nangis. Ustadz Salim Afillah, Ustadz Salim juga lembut, nangis. Saya disuruh Ustadz Mustafa membimbing iktikaf di An-Nur 10 malam. Saya dikasih 1 malam. Sampai di An-Nur, saya bagian apa? Bagian muhasabah. Lampu diredup. Ya Allah. Terus Ustadz buat orang ini menangis. Ustadz buat jamaah ini menangis. Mak, aku tak bisa, aku bilang. Pokoknya coba aja lah, gitu deh. Ya cobalah. Ya Allah, begitu banyak dosa kami. Kita tengok tak ada menangis. Mak gawat nih. Udah 5 menit tak ada menangis. Lama-lama, saking sedihnya saya, kenapa orang ini tak menangis? Menangis saya. Menangis saya. Habis itu orang itu pun menangis. Udah itu selesai hidup lampu. Makan sahur. Kenapa kalian menangis? Bilang. Kami tengok Ustadz menangis, kami menangis pula. Nah, jadi rupanya menangis ini bisa menular. Sedih, bahagia, marah, susah hati, menular. Bisa menular. Ada jenis orang itu. Kita senang nih, kita senang. Pas nengok dia, susah aja hati kita. Ada orang model, nengok mukanya udah susah kita. Pas nengok, ini mau minjam duit nih. Nah, gitu. Tapi ada orang itu, kalau jumpa kita, hilang masalah kita. Ada model gitu. Abang sepupu saya ada gitu. Asal datang dia kemari, senang kami, bahagia. Udah pergi dia, susah balik. Nah, jadi memang ada jenis manusia. Kalau saya tengok bapak ibu ini termasuk orang yang membahagiakan orang lain. Nah, saya tengok bahagia. Kalau ditengok dari wajahnya ini orang-orang yang nggak punya utang. Kalau ada mudah-mudahan cepat lunas insyaallah. Oh, banyak juga ternyata. Hadisnya ini sahih Pak Ustadz. Hadisun sahih.
Di mana bisa kami tengok? Rawahu Abu Dawud, dalam Sunan Abi Dawud. Wat Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, tapi bukan dalam Sunan Tirmidzi, dalam kitab Syama'il bi isnadin sahih, sanadnya sahih. Syama'il nama kitabnya, Syama'il Muhammadiyah. Bulan Maulid dianjurkan mengkhatamkan Syama'il. Minta nanti Ustaz khatamkan Syama'il bulan Maulid. Mengkaji tentang rambut Nabi, kaki Nabi, selop Nabi, jubah Nabi, tangis Nabi. Nama kitabnya Syama'il Muhammadiyah. Kami dulu mengkhatamkan kitab Syama'il nih, dibacakan Sayyid Usamah Mansi, Maulid Sayyid Muhammad Alawi, orang Makkah. Kitab Syama'il. Oke, lanjut. 451. Wa'an Anasin, dari Anas. Anas bin Malik namanya. Radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li Ubay bin Ka'ab. Ada sahabat Nabi namanya Ubay. Ubay ini diangkat jadi imam waktu sembayang tarawih dibuat oleh Umar bin Khattab. Quran tertulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu-batu, disusun lagi kena berserak-serak. Itu ketuanya namanya Ubay, sekretarisnya namanya Zaid bin Thabit. Ubay ini paling hebat hafalan Quran. Ubay bin Ka'ab namanya. Kata Anas kepada Ubay, kata Nabi yang meriwayatkan ini Anas, yang bercakap ini Nabi. Nabi bercakap kepada Ubay. Innallaha amarani an aqra'a alaika. Allah menyuruh aku membacakan ayat ini ke kau. Ayat apa? Lam yakunil ladzina kafaru. Apa bunyinya Ustaz? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ubay, ya. Allah menyuruh aku membacakan ayat ini ke kau. Terkejut Ubay. Kata Ubay, Samani, Allah menyebut nama aku. Kata Nabi, Naam, Allah menyebut nama kau. Menangis Ubay. Fabaka Ubay. Allah menyebut nama kau. Menangis Ubay. Am yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin mumfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik tidak akan melepaskan diri dari kekafiran hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang bayyinah, penjelasan, bukti-bukti, dalil-dalil kepada mereka. Allah menyebut nama kau. Menangis Ubay. Muttafaqun alaihi. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, faja'ala yabki. Faja'ala, menjadikan Ubay bin Ka'ab yabki, sedih dia. Allah Subhanahu.
Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin mumfakkin. Orang-orang kafir itu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka tidak akan melepaskan diri dari kekafiran. Lengket mereka dengan kekafiran itu. Walaupun sudah datang, Nabi sudah datang. Padahal sudah datang Nabi, tetap juga dia tak mau melepaskan diri. Bayangkan kita tak ada jumpa Nabi. Kita bukan orang Arab, kita tidak tinggal di tempat Nabi. Tapi kita lembut hati kita untuk mudah-mudahan anak cucu kita semuanya istiqomah dalam iman dan Islam. Walaupun nama kita tak ada disebut-sebut. Faja'ala Ubay yabki. Maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Kata Anas bin Malik. Anas bin Malik 10 tahun serumah dengan Nabi. Bayangkan macam mana hidup dia itu. 10 tahun dia serumah dengan Nabi SAW. Datang emak dia, menyerahkan dia ke Nabi. Ya Rasulullah, ini anakku namanya Anas bin Malik. Kita nengok Nabi palsu pun payah. Jangankan Nabi asli. Tapi kita bisa pula beriman. Apalah kelebihan kita? Tak ada kelebihan kita. Bisa kita beriman. Dipilih oleh Allah Ta'ala. Hanya tinggal menjaga iman ini saja lah. (452) wa anhu, dari Anas bin Malik, sama yang meriwayatkan sebelumnya. Qala Abu Bakar Siddiq berkata li Umar, kepada Umar bin Khattab, ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi meninggal. Datang Abu Bakar bercakap ke Umar. Umar, ya, intalik bina ila Ummi Aiman. Ayo kita ke rumah Ummu Aiman, sepupu Nabi, saudara Nabi. Nazuruha, kita mengunjungi dia. Kama kana Rasulullah SAW yazuruha. Kalau kita punya kawan, meninggal dia, kita kunjungi orang yang selalu dikunjunginya. Itu mengobati rindu kita. Mak saya meninggal, ada orang-orang di Pekanbaru ini yang dekat dengan dia. Nah, saya kunjungi rumah. Ayah kau udah meninggal? Udah Pak Ustadz. Udah kau kunjungi orang-orang yang dikunjunginya? Nggak tahu aku Pak Ustadz. Berarti nggak kenal kita sama ayah kita. Siapa aja kawan dia. Mestinya kita belikan kain, kita belikan kue, bawakan ke rumah dia. Begitu cara menyambung tali silaturahmi. Datanglah Abu Bakar sama Umar mengunjungi rumah Ummu Aiman. Falamman tahaina ilaiha, sampai kami ke rumah Ummu Aiman, bakat Ummu Aiman menangis. Menangis Ummu Aiman. Faqala, Abu Bakar sama Umar bertanya, ma yubkika? Kenapa kau menangis? Ama ta'lamina annama indallahi ta'ala khairun li rasul. Kenapa kau menangis? Allah memberikan balasan kepada Nabi khairun, lebih baik. Kenapa kau menangis? Inilah abki. Aku bukan menangis karena Nabi sudah meninggal.
Inni la abki anni la a'lamu anna ma indallahi khairun li Rasulillah SAW. Aku menangis bukan karena aku tak tahu bahwa balasan Allah lebih baik. Bukan karena itu aku menangis. Lalu kenapa kau menangis? Walakinni abki annal wahya qad inqata'a minas sama. Aku menangis karena wahyu sudah putus. Itu yang membuat aku menangis. Meninggal Nabi, tak ada lagi wahyu, putus, habis wahyu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Putus, habis. Itu yang membuat aku menangis. Apa pelajaran dari sini? Abu Bakar dan Umar tak tahu apa. Abu Bakar jamin masuk surga, Ummu Aiman dijamin masuk surga, tapi dia tak tahu apa isi hati Ummu Aiman. Tiba-tiba sekarang ada jamaah baru sembahyang semalam, dah tahu dia isi hati kawan. Aku ketengok kau ini gini begini. Ada orang model begitu sekarang? Banyak. Ustadz, ya, aku ini sakit perut. Terus, ada kemarin Ustadz ke rumah saya. Kata dia ini kiriman orang Pak Ustadz. Bisa pula sakit perut dikirim pakai paket. Apa pendapat Ustadz? 3. Yang pertama, mungkin kawan kau itu wali kasyaf. Wali kasyaf disingkapkan Allah tirai. Kasyaf. 2, boleh jadi dia punya jin. Jin moyangnya turun ke atuknya, turun ke ayahnya, turun ke dia, berbisik. Itu perut dia kena santet, kata jin itu. Jin itu tahu dari mana? Ya sesama jin saling mengetahui. 3, panduto. Kawan kau itu penipu, saya bilang. Kalau ruqyah, ruqyah aja. Bacakan aja doa. U'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainil lammah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Cukup. Jangan bilang ini kok aku tengok ini dari enggak jauh, ini dekat. Orang bersangka-sangka lah dekat, iparku, biniku. Inilah sumber fitnah. Ada kawan saya, ada kawan ini punya kawan. Dibilang orang dia tahu yang gaib-gaib. Oh, malah tinggi kajinya. Tahu dia yang gaib-gaib. Datang kawannya ini. Memang kawan sekolah. Cuma udah lama tak jumpa. Ditesnya. Oh, tahu tak dia? Ya ambilnya pasir. Ambilnya pasir, datang dia. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini pasir Ustaz. Pasir apa nih? Dapat saya di atap rumah saya tadi malam. Wah, ini tanah kuburan ini. Ini rumah kau ini disiram orang. Nah, udahlah lama dia bilang, nggak ingat kau sama aku, kawan sekolah dulu. Pasir-pasir di situ ku ambil tadi. Ya nanti kalau ada yang mengaku-ngaku begitu, gitu aja. Aku nih berguru kepada Khidir, aku nih tahu yang gaib. Biarkan aja dia habis cerita, habis itu bilang. Kalau memang Waang murid Nabi Khidir, berapa isi ini? Berapa isi ini? Dia bilang, jangan dibiarkan dia, karena kalau dibiarkan dia akan menyesatkan orang banyak. Begitu, begini, begitu, kaji makrifat hantu belawak. Memang betul kan berapa ya?
Tapi yang tahu ada, bukan berita ada, yang jenis yang wali kasyaf ini ada. Yang model wali kasyaf. Saya sama kawan saya dari Medan. Kawan saya ini banyak utangnya. Aku suntuk kali lah kumat. Utangku banyak, begitu, begini, begitu, begini. Ayolah kita ke tempat Pak Kiai. Ayo, pergilah kami. Sampai ke rumah Kiai, salaman. Saya di belakang, kawan saya di depan. Pas salaman, berbisiklah Kiai itu ke telinga dia. Tapi saya nengok. Kalau mau hidup tenang, jangan banyak utang. Padahal dia datang mau minta doa. Nanti aku kalau jumpa Kiai, aku mau minta doa, mau ku ceritakan lah ini semua. Begitu dia bilang Kiai, kalau mau hidup tenang, jangan banyak utang. Tak bercakap sepatah pun, sampai balik. Ada memang. Tapi orang-orang begini ini ibadahnya luar biasa. Tidak makan syubhat. Ini makan APBD. Efisiensi pula lagi. Tertutup, terhijab, mengaku tahu itu ini segala macam. Saya jenis yang pertama pernah jumpa, jenis yang kedua pun pernah. Di Jalan Sudirman. Besar tasbihnya. Tasbih saya kecil, dia besar, sebesar-besar ini. Aku Ustadz, kata dia. Tahu aku siapa tamu yang mau datang. Siapa tamu mau datang, nampak. Kalau aku naik mobil ke Padang, tahu aku di balik bukit ini ada mobil atau tidak. Makanya aku lewat, tahu. Macam pakai poreder. Dan aku bisa menengok semua yang tersembunyi, katanya. Mak, takut pula awak. Semua yang tersembunyi bisa ditengoknya. Ibu-ibu. Ibu jawab ya. Tapi ibu jujur ya. Setelah ibu bisa menengok ini, lebih ingat Allah atau lupa Allah? Jawab. Jawab jujur. Saya lupa sama Allah. Saya lebih ingin tahu siapa tamu mau datang. Kalau tamu itu datang, apa isi hatinya. Ibu kena kasyaf syaitani. Sedang dimainkan setan. Dibukakan setan hijab. Ibu pasti berzikir tak berguru. Iya Pak Ustaz, tak ada guru saya. Man la syaikha lahu, siapa yang tak berguru, fasyaitanu syaikhuhu. Setanlah guru. Mau setan itu datang. Pasti kita sedang berzikir itu, mau dia datang. Berikan 3 permintaan. Hati-hati. Oh kalau gitu tak boleh kita berzikir. Boleh. Berzikir. Istighfar 100 kali. Sholawat 100 kali. La ilaha illallah 100. Tak masalah. Tapi kalau berzikir-zikir, mengamalkan zikir tertentu untuk dapat ini, khawatir kena 2. Pertama, wali kasyaf. Yang kedua, jin. Yang ketiga, ini yang paling banyak. Panduto, pendusta, penipu, pembohong. Kasihan umat ini. Di Malaysia, di Brunei, panduto ini nggak bisa ngomong karena dia yang ceramah nih mesti dapat izin dari sultan, namanya tauliyah. Saya kalau mau ceramah ke Malaysia ngirim ijazah, transkrip nilai, keterangan, baru boleh ceramah. Kalau ceramah tangkap, masuk penjara kalau tidak ada izin. Untuk melindungi masyarakat. Tempat kita ini makoli ceramah. Kasihan umat ini. Kasihan, terus terang saya kasihan. Tapi cemana lagi? Sultan tak ada. Sultan Syarif Qasim
Tak ada. Sultan Delhi, Sultan Siak, Sultan Serdang, Sultan Langkat, Sultan Pelalawan, tak punya kuasa. Sultanlah yang melindungi agama. Sultan Johor, Sultan Perlis, Sultan Terengganu, Sultan Kelantan. Malaka tak ada sultan. Ada 3 yang tak ada sultan. Malaka, Sabah, Sarawak. Dipimpin oleh TYT namanya. Seperti pemangku. Kasihan umatnya. Sebetulnya di mana-mana orang kaya, orang miskin itu ada. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Di mana-mana orang kaya, orang miskinnya ada. Yang diinginkan masyarakat nih tak banyak, 5. Pertama, jalannya bagus. Kedua, biaya sekolah murah, syukur-syukur gratis. Ketiga, tamat sekolah, lapangan kerja. Keempat, kalau sakit berobat murah, syukur-syukur gratis. Kelima, beragama terjaga. Inilah yang diinginkan masyarakat. Jalan kolam lele jumbo. Sekolah mahal. Itu maka dibuka Az-Zahra nih tidak pakai uang bangunan. Ini sekolah di sini tak pakai uang bangunan karena bangunannya wakaf. Lapangan kerja tak ada. Karena tak ada kerja itu maka orang asik berkelahi di medsos. Tak ada kerja. Kalau ada kerja tak sempat deh. Bazar itu kan gara-gara nggak ada kerja itu. Dibayar bazar tuh. Kayak gitu. Sakit. Kalau ada orang sakit, tempat kita ini sekarang sakit. Begitu tahu dia biayanya mati langsung. Yang kelima, beragama. Beragama ini mestinya terjaga dari aliran sesat. Ini tak terkawal. Semua boleh bercakap di internet. Nauzubillah. Makanya kata kiai, ada salah satu kiai yang lurus. Ngajilah dengan ulama yang membacakan kitab. Itu salah satu mengunci. Karena kalau TO ini rusak kita dibuat. Apa TO nih? Tukang olah. Ya olahnya umatnya. Ngaji akidah dengan Ustaz Al-Nob. Kitabnya Jala'ul Afham. Ngaji zikir dengan Ustaz Zul Ikromi. Kitabnya Al-Azkar. Ngaji hadis subuh Rabu. Riyadhus Shalihin. Yang lain-lain saya tak ingat. Ngaji fikih, hukum. Baca kitab hadis, tapi hadisnya hadis ahkam. Bulughul Maram min adillatil ahkam. Ngaji. Alhamdulillah di Pekanbaru nih banyak ngaji. Ada pun yang tak kemana-mana, ini khawatir. Alhamdulillah. Aku tidak khawatir balasan Allah untuk Nabi Muhammad. Yang ku khawatirkan qadin qata'a minas sama, putus wahyu dengan meninggalnya Nabi. Fahayyajat huma alal buka. Itulah membuat Abu Bakar dan Umar menangis. Faja'ala yabkiyani, Abu Bakar pun ikut menangis, Umar pun ikut menangis ma'aha, bersama dengan Ummu Aiman. Abu Bakar, Umar, Ummu Aiman sama-sama menangis, sedih karena wahyu sudah putus. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim. Sudah pernah kayaknya hadis ini Pak Ustaz. Pada sabaqa fi babi ziyarati ahlil khair. Sudah pernah dibahas dalam bab ziyarati ahlil khair.
mengunjungi orang baik. 6.15. Selanjutnya kita jawab beberapa pertanyaan. Rabu depan kita bahas hadis dari Abdullah bin Umar, insyaallah. Saya sering overthinking. Kalau kelebihan obat, overdosis. Kalau kelebihan makan, mukbang. Overthinking, kelebihan berpikir. Kenapa Ustadz kelebihan? Pintu setan masuk ke kepala ini, pintu masuknya 2 huruf. Lam, waw, lau. Kalau. Maka jangan pernah berkalau-kalau. Berkalau masa lalu maupun berkalau masa depan. Itu setan masuk. Kalaulah dulu aku tak kenal dengan si anu nih. Kalaulah dulu. Kalau. Nah, itu lama-lama bisa temenung. Kalau. Lama-lama ke kilometer 11. Seberantas. Jangan berkalau. Kalau nanti anakku ini besar, kalau nanti dia tak bisa kuliah, kalau nanti dia mau nikah, kalau nanti overthinking. Maka sekali datang kalau, pukul dia dengan zikir. Sekali kalau. Kalau nanti astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kalau. Jangan sampai dia berkalau. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Berkalau-kalau langsung ingat Allah. Dzakarullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Nah, begitu cara menguncinya. Tapi Pak Ustadz habis itu berkalau dia lagi astaghfirullah lagi. Berkalau dia lagi astaghfirullah lagi. Jangan sampai biarkan berkalau. Aku lagi galau nih Pak Ustadz. Galau Pak Ustadz. Apa yang kau pikirkan? Nanti aku nikah sama siapa ya Pak Ustadz? Kau semester berapa sekarang? Baru mau masuk kuliah. Hah? Apa ini? Overthinking. Aku susah hatiku ini Pak Ustadz. Kenapa? Nanti anakku kira-kira bisa nggak kuliah ya? Biaya kuliah sekarang mahal Pak Ustadz. Udah nikah? Belum Pak Ustadz. Anak belum lahir. Itu namanya overthinking. Siapa yang merusak pikiran? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan menjanjikan kefakiran. Nanti anak kau tak bisa kuliah, nanti anak kau tak bisa nikah, nanti kau susah, nanti kau. Alladzi waswisu fi minal jinnati wan nas. Kalau mengusir jin pakai zikir. Mengusir jin pakai ayat kursi. Cuman kadang kawan nih pula. Oh nanti gimana anak kau? Nanti gimana? Kalau ngusir jin pakai kursi. Kalau ngusir yang begini, kursi itu pukulkan ke dia. Itu tentang overthinking. Kenapa ya Pak Ustadz? Bisikan setan. Gimana cara mengatasinya? Zikir. Sekali dia datang, halau. 2 kali dia datang, halau. Itu maka zikir itu kuat. Afdalul zikri fa'lam anna la ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikir itu kuat atau pelan? Kenapa Nabi zikirnya wazkur rabbaka fi nafsika? Sebutlah Tuhan dalam dirimu. Kata Imam Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, Nabi zikirnya sir karena dia sudah selamat dari waswasah. Tak ada bisikan.
Kita zikir, kita jahar untuk mengusir was-was. Makanya kalau pindah rumah, di rumah tuh ada pengaruh-pengaruh negatif, zikirnya jahar. La ilaha illallah. Kalau Melayu istilahnya ratib. Meratib. Ratib toga. Berdiri berzikir rame-rame untuk mengusir hantu di balang tanah. Ini dulu semak ini. Semak. Berzikir rame-rame. Mengusir hantu setan di balang tanah. Anak-anak dulu tinggal di rumah tuh sebelum ada asrama. Belajar di saung yang tak berdinding. Bulan Juni 2021. Dari rumah itu ke saung, menyeberangi semak-semaknya. Becek kalau udah hujan macam ini, naik. Banyak yang kerasukan. Kau kalau kerasukan kau lagi, balik kau, jangan tinggal sini. Hilang jinnya. Beberapa yang kerasukan tuh saya gitu kan. Kau kalau kerasukan kau lagi, jangan kau sini lagi. Berarti sebetulnya dia tak kerasukan. Untuk dia. Apa hukumnya kalau kita mandi tak pakai baju? Nabi Musa mandi di balik batu. Ini batu. Mandi dia di balik batu. Situ orang mandi, situ orang Yahudi mandi. Dia di balik batu nih sendiri. Karena dia tak mau auratnya ditengok orang lain. Yang lain tuh mandi bertelanjang rame-rame. Nabi Musa di balik batu. Kata mereka, Nabi Musa kaos lampunya besar. Kaos lampu strongking itu. Kena penyakit hernia. Turun bro. Turun usus. Mereka ejek, kata mereka, Nabi Musa kena penyakit hernia. Digeser Allah batu itu. Bergeser batu itu. Nampak Nabi Musa sedang mandi. Ditengok mereka. Oh, ternyata Nabi Musa sehat. Dia tidak sakit. Kenapa dia mandi di balik batu? Karena dia tidak mau menengokkan aurat. Apa pelajaran dari hadis ini? Hadis ini sahih. Boleh mandi telanjang kalau sendirian. Kan sendirian. Tapi kalau beramai-ramai haram. Karena menengok aurat mughallazah. Kelamin itu aurat mughallazah. Walaupun sesama laki-laki. Tak boleh. Kalau ada orang pakai basahan di kamar mandi. Itu menjaga adab. Beradab kepada malaikat-malaikat. Rumah mak saya yang di Jalan Sukakarya. Masuk Sukakarya, naik jembatan, ada Masjid Ibadur Rahman sebelah kiri. Sampai sekarang, karena rumah itu tak dirubah-ubah pas macam dia masih hidup. Itu di dalam kamar mandi saya itu masih ada kain putih yang disiapkannya untuk basahan. Kain putih digantung. Jadi dia mengajarkan anak laki-lakinya mandi pakai basahan. Pernahkah ibu mengajarkan anak ibu mandi pakai basahan? Gak usah jawab. Pernahkah ibu menyediakan kain putih disangkutkan di kamar mandi kau? Nanti kalau mandi ini basahan, tak usah jawab. Sampai hari ini masih tergantung kain basahan. Begitulah dia mendidikkan. Dia tidak hanya sekedar melahirkan sampai basahan. Kesimpulannya, mandi telanjang sendirian mubah. Tapi kalau pakai basahan, bagus. Apa hukumnya kita mandi tanpa busana? Apakah sholat kita tidak sah? Tak ada hubungan dengan sholat. Syarat, rukun, sunat, wajib. Mandi tersendiri. Sholat lain lagi.
Untuk mengetahui rukun, syarat, wajib, sunat, beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid. Berapa harganya sekarang? 45.000. Pesan ke Ustadz Al-Fadila sekaligus sama peci merah sebelum naik harga. Beli, stok terbatas, banyak betul iklannya. Beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid, alumni Al-Azhar Kairo, spesialis mazhab Syafi'i, dapat dari Al-Azhar tamat 1935. Indonesia merdeka 1945. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka dia udah tamat Al-Azhar. Orang Lampung. Bagus. Supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Bagaimana cara mengetahui bahwa seseorang itu benar-benar jodoh kita? Bapak Ibu tahu tak kita mau sarapan apa pagi ini? Enggak tahu kan? Apakah bubur kacang hijau atau nasi lemak atau nasi goreng atau lontong atau soto, kita tak tahu. Sedangkan sarapan kita tak tahu, apalagi jodoh kita. Sarapan sama jodoh sama-sama rezeki. Kita tak tahu. Saya pun dulu waktu belum menikah sama macam pertanyaan ini. Kebetulan depan rumah kami ada abang-abang yang udah nikah. Bang, ya, apa tandanya perempuan itu jodoh kita? Kata dia, waktu kita tengok bergetar hati kita. Oh, bergetar. Saya tanya kawan kami berempat lajang. Saya, Faisal, Yusuf, Aman, Aidil. Kata dia, kalau kita tengok bergetar. Kau cemana? Aku asal nengok perempuan bergetar. Asal nampak bergetar. Jadi dia pun menjawab tuh suka hati dia aja sebetulnya. Enggak ada itu. Jodoh itu enggak usah terlalu ribet. Jodoh itu mau dia, mau kita jadi. Enggak usah terlalu berribet-ribet. Kau kenapa belum nikah? Beda keyakinan Pak Ustaz. Hah? Beda agama? Aku yakin, dia enggak yakin. Patutlah tak jadi. Jadi bagi yang belum menikah, enggak usah terlalu jelimet, ribet. Kalau nampak cocok, idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau menengok laki-laki dua saja. Dinahu, agamanya baik, sembayang, puasa, berzakat, ada duit pergi umroh. Wa khuluqahu, lembut, berakhlak, sopan santun. Laki-laki dua. Kalau perempuan, maliha, kaya, wali hasabiha, keturunan orang baik-baik, wali jamaliha, cantik, wali diniha, taat beragama. Kadang cakap nih mau jadi doa. Cuma kata orang tua-tua dulu, cakap elok-elok, diaminkan malaikat. Saya di WA sama kakak angkat saya di Medan. Kapan kau berbini? Kata dia. Saya bilang, aku nanti berbini kalau dapatku perempuan ini 5. Bukan 5 perempuan, 5 sifatnya. Di WA-nya saya, kapan kau berbini? Aku berbini kalau sifatnya 5. Pertama, tamat pondok.
Dan dia tak mengenal laki-laki. Akulah laki-laki pertama yang dikenalnya. Yang kedua, hafal Quran. Yang ketiga, cantik. Yang keempat, tak punya handphone. Yang kelima, tidak punya medsos. Apa kata kakak angkat saya? Sampai mati kau tak berbini. Saya pun bercakap itu asal aja. Saking suntuknya saya ditanya-tanya terus. Bilang. Tiba-tiba pas menikah saya tamat pondok dan sayalah laki-laki pertama dikenalnya karena dia tak pernah laki-laki. Hafal Quran, kata saya cantik. Tidak punya handphone, karena dia tak punya handphone. Maknya tak ngasih dia handphone. Dan tak punya akun medsos. Tak punya Facebook, tak punya Instagram, tak punya. Yang saya cakapkan itu terjadi. Nah, jadi cakapkan aja. Ibu pun kalau marah sama anak begitu. Calon presiden Indonesia. Calon direktur MBG. Gitu. Mau terbukti. Saya udah mengalami sendiri. Apa yang kita cakapkan itu terjadi. Kita cakapkanlah yang baik-baik. Penting kita mencakapkan yang baik-baik. Kalau ada kawan yang belum berbini, jangan diejek. Jangan diolok. Saya tak pernah mengolok, mengejek yang belum berbini. Kalau mau menolong dia, tanya 4 mata. Siapa yang mau kau pinang? Mana orangnya? Ini yang belum berbini. Kalau kalian mau nikah, tunjukkan mana orangnya. Nanti saya khususkan 1 hari kita datangi orang tuanya. Saya begitu, kalau mau nolong kawan begitu. Kami datangi langsung. Pak, ini kawan saya, dia orang baik. Mau dengan anak bapak. Kalau bapak mau, nikah. Kalau tak mau, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang 1 tumbuh 1000. Gitu. Jangan kita bilang, anak bapak lah satu-satunya. Naik lubang hidung dia, kata dia. Dan gitu. Dulu saya mau membawa, sekarang ini saya khawatirnya saya pula yang diterima. Lapor nanti ke Al-Fadino. Nanti kita datangi. Saya kawani nanti. Mana orangnya? Kita punya utang sama orang. Dia sudah meninggal. Bagaimana cara membayarnya? Cari rumahnya. Bayar ke ahli waris. Anak, istri, emak, ayah. Tak ada anak, saudara kandung. Bayarkan. Istri dapat 1/8 kalau ada anak. Tak ada anak 1/4. Kumpulkan ahli waris. Dulu utangku ke saudara kalian. Ini ku bayar. Kalau dicari tak ada. Rumahnya sudah jadi mall. Semua sekampung itu sudah hilang. Diserahkan ke Baitul Mal. Mana Baitul Mal sekarang? Basnas. Saya takut menyerahkan ke Basnas. Karena isi Basnas itu tim sukses semua. Serahkan serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Pondok pesantren, panti jompo, tahfiz Quran. Serahkan. Kalau menyerahkan perlu disebutkan, tak usah serahkan. Tak perlu disebutkan
mohon maaf Buya, Eko ada duit-duit korupsi kita. Kasihkan aja. Begitu cara membayarnya. Insya Allah lepas di dunia, tak lagi kita dituntut di akhirat nanti. Utang yang tak dibayarkan akan dituntut sampai kita di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa boleh menyimpan patung untuk mainan anak? Innal malaikata malaikat la tadkhulul buyut, tak masuk ke dalam rumah. Fiha tamasil, kalau di dalam rumah itu ada patung. Oh, malaikat takut sama patung. Malaikat tak takut sama patung. Malaikat tidak mau satu majelis sama setan. Bukan malaikat takut sama setan, enggak mau dia satu majelis. Karena di dalam patung ada setan. Ada beberapa pengecualian. Satu, patung di rumah dokter. Patung yang menunjukkan di sini jantung, di sini liver, di sini usus, di sini tenggorokan, patung organ. Dua, patung yang tidak utuh, kepalanya putus. Atau patung hanya kepala saja, boleh. Tiga, mainan anak-anak. Itu di rumah saya penuh patung Superman, Batman, Iron Man, Spiderman, Hulk, Naruto. Sudah disusun semua di belakang sajadah. Imamnya Sami. Sami, makmum udah siap. Tengoknya semangat dia maju. Allahu Akbar. Dah mu'allab semua orang sudah. Untuk mainan boleh. Saya laki-laki, umur 21 tahun, mahasiswa. Sering ditanya teman-teman mengenai perempuan. Berarti kau sudah selamat dari homo. Kok dia nggak nanya perempuan, tuh yang khawatir. Saya ditanya sudah punya pacar atau belum. Saya jawab belum. Tapi ketika saya ditanya ada perempuan yang kamu suka, saya jawab tidak. Bilang ada, tapi aku fokus kuliah dulu. Ada perempuan kau suka? Ada. Tapi aku fokus kuliah dulu. Karena dalam hati kita, pasti kita ada suka perempuan. Kecuali tak suka sama perempuan. Mereka seperti tidak yakin kalau saya tidak ada rasa suka terhadap perempuan. Mereka bertanya lagi, serius kamu ada rasa suka sama perempuan? Dari kecantikannya, solehahnya. Kalau dia bertanya sekali, jawab. Bertanya dia 2 kali, berarti dia sudah mulai masuk ke gelanggang pertempuran. Kau suka sama perempuan? Aku suka sama perempuan. Tapi aku tidak menjalin hubungan karena aku mau fokus kuliah dulu. Betul kau suka sama perempuan? Betul. Jangan kau tanya lagi, urus saja urusan kau. Nampaknya kau tak suka sama perempuan. Kasih adik kau ke sini. Kalau tak bunting dia potong telinga aku. Merah muka dia, merahkan juga muka kita. Digenggamnya, genggam juga. Sebelum dia mukul, pukul dia duluan. Nih kalau mau menjatuhkan dia. Nih rahangnya. Apam. Selalu waspada. Jangan semuanya diserahkan kepada Allah. Mandiri sekali-sekali.